Tidakkah ibu bapak rasakan? Coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Si munafikun tadi itu kurang apa ilmu Islam? Hah? Banyak lagi yang di seberang sana. Sampai gonta-ganti Menteri Agama sekarang ini untuk mengurus Islam saja. Semakin kau ganggu Islam, semakin kau cubit-cubit, kau robek-robek Islam, tunggu saja, semakin dahsyat musibah yang akan menimpa di negeri ini. Allahu Akbar. Ganggu terus Islam, terus kau ganggu Islam ini, umatnya tidak akan mungkin melawan. Jamaah jangan melawan ya. Justru kalau antum melawan, Allah tidak akan bekerja. Coba lihat kalau kita nggak demo-demo, cuma malaikat yang kecil. Saya dikasih tahu, Ustaz, kami lagi utus malaikat paling kecil di Ars. Yang mana? Malaikat masih kekanak-kanakan main apa itu, kelereng di Sulawesi Barat. Belum yang diutus yang remaja punya, belum yang dewasa punya, belum yang tuanya punya. Rata Indonesia ini. Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara, dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengar sakit itu Habib. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam, saya bukan dari keturunan orang Islam, tapi saya malu menyebut-nyebut Nabi Muhammad, nama beliau. Cucunya kita sakiti. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik itu sama dengan perjuangan para nabi. Saya bukan dari darah orang Islam, saya orang Manado, tapi saya sudah diberi hadiah dari Allah, bini anak, satu keluarga. Allah kasih hidayah, petunjuk kehidupan kekal di akhirat. Itu yang tumbuh di dalam jiwa kami untuk membela beliau. Tidakkah ibu bapak rasakan? Coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf, keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Sepanjang jalan dari Pasir Pengarayan, saya nonton YouTube, Haji Munarman ngomong, dipandu oleh seorang komentator Detikom. Saya nonton YouTube, menangis saya sampai parkir mobil di pinggir. Rekening keluarga Habib mana diambil. Allahu Akbar, dibekukan semua. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, Uwas ditangkap, dan Zulkarnain ditangkap. Semua yang vokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak, tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah, dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Bukan melawan memakai kekuatan jamaah sendiri,
Sendiri, saya nggak pernah dari dulu. Ini untuk agama. Saya sudah pernah cerita kepada ibu bapak, saya ditabrak di Palopo di Sulawesi. Orang kafir tabrak mobil saya, terlempar dia, masuk ke rumah sakit, jahit. Ini istri saya lagi ikut. Pagi-paginya saya antar ke bandara dia. Kau pulang duluan karena dia mau melahirkan. Biar saya yang jalan sendiri, pergi ke Tanah Toraja berdakwah. Sampai di sana ditabrak mobil saya. Pulang dari ceramah jam 1 malam. Begitu ditabrak, masuk rumah sakit. Anak muda, jahit 82 jahitan. Di dalam rumah sakit dia ngomong, waktu saya tabrak Ustadz, di dalam mobil Ustadz itu banyak sekali orang tua-tua berjubah putih di dalam mobil. Saya bilang, tidak ada, cuma saya sendiri. Saya nggak pernah pakai sopir, saya nggak pernah pakai pengawal. Paling gampang kalau mau bunuh saya ini, Pak Kades. Bapak pun kalau tersinggung sama saya, kita baku hadir di luar sana nanti. Maksud saya begini Pak Kades, sebagai pemimpin Islam, mari kita bersandar kepada Allah. Itu kalau pemimpin politik boleh kita memperalat massa dengan kekuatan argumen untuk bertarung secara politis. Tapi ini bukan barang politik, ini hukum vertikal, mengadu kepada Allah. Jangan jadi seperti Ibrahim, sudah siang malam dengan Allah, bergaul dengan Allah, sujud menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 260, Ibrahim pernah meragukan kekuatan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kaifa tuhyil mautah? Bagaimana ya Allah engkau bangunkan orang makhluk yang sudah mati? Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau berteman dengan saya, siang malam engkau ada dengan saya, sujud menyembah kepadaku. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah, saya ingin supaya keyakinanku makin kuat kepadamu. Kata Allah, lah baik ya Allah, ente cari 4 model burung karena teman begitu kalau cara panggilnya. Pak Kades namanya siapa? Pak Rol. Pak Kades namanya Sahrul. Kalau sudah berteman sama saya, ente panggil sama saya, ya. Anak panggil sama antum, Kades, Rol. Antum ambil 4 burung, Rol. Kata Allah, Ibrahim, ambil 4 model burung, cincang-cincang mereka, darahnya kau campur di dalam loyang, bulu-bulunya pun, dagingnya pun campur aduk jadi satu. Setelah itu Ibrahim letakkan di 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu kau panggil mereka Ibrahim. Nggak dicincang, nggak percaya, saya baca di Al-Baqarah 260. Ini bukan cerita komik, ini bukan cerita Butong Pai, ini bukan cerita kungfu Cina, ini bukan cerita silat Indonesia. Ini adalah kebenaran Al-Quran. Ibrahim letakkan, panggil Ibrahim. Dalam waktu detik, tidak sampai menit, panggil Ibrahim. Datanglah Pak Kades, burung-burung tadi dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Apa maksud saya ibu bapak? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ditimpa kemalangan bagaimanapun kita, ditimpa ujian bagaimanapun kita, selagi kita masih beriman kepada Allah, lama atau cepat, insya Allah kemenangan akan kita raih.